Halo guys, balik lagi bersama kita di Anamor Film. Kenalin gue Bondan. Gua Jajal. Gua Kibos. Di episode 5. Ya, Gokil. Udah 5 aja. Alhamdulillah. Sudah 5 episode adik-adik. Di episode 5 ini kita juga bakal bahas film Iya. requestan dari Betul, followers kita follower. di Instagram. Jadi kemarin kita sempat ngupload question box dan ada beberapa yang ngisi. Ya. Episode 4 juga kita bahas film request dari followers dari Instagram. Dan Ya. yang kelima juga kita bahas request dari Follower. followers Instagram. Followers. Di episode 5 ini kita bakal bahas film yang underrated, Betul. yaitu filmnya adalah Forget Me Not. Forget Me Not. Yang berplot atau bersimnosis Azusa, ada seorang anak bernama Azusa. Oh, ini film Jepang. Ini film Jepang, Ini film betul. Jepang. Ini by the way ini film Jepang. Ada anak bernama Azusa, Oribe Azusa, Oribe Azusa. yang ketemu sama pemuda namanya Takashi Hayama. Nah, ini kalau lu lihat dari awal kayaknya cuma cerita cinta biasa nih. Cinta anak sekolah. Cita-cita anak sekolah kayak Tidak. ketemu betul ketemu terus kesem-keseman apa Kesem-sem. kesemseman Kesem-keseman apa? kesemseman terus kesemsem terus tiba-tiba di tengah jalan kok begini nih. Iya. Jadi si Oribe Azusa itu kayak kena kutukan kali ya Iya, dibilangnya. kinda curse gitu. Ini gua nggak tahu nih apa. Karena ini no konteks banget. No sumpah. konteks banget. Ini no konteks banget. Gua nggak Jadi- tahu kutukan, nggak tahu emang hari sial tapi tiap hari. Iya lagi. ngerti Iya lagi. lagi. Jadi Ini si film Oribe maksudnya. Azusa ini gak bisa diinget sama orang. Gak bisa dikata sama orang. Betul. Even bapaknya sendiri. Even Iya. bapak. Bahkan di situ dia sempat ngomong kayak apa namanya? Gue tuh maksa tinggal sekarang Iya. di tempat bapaknya. Iya. Aduh, gila. Karena tiap dia pulang sekolah dan pulang ke rumah, bapaknya selalu bingung ini siapa anak, tapi dibolehin masuk. Gitu. Nah, Itu aneh banget. fun fact nih. Nah, Jadi si cerita tentang Oribe Azusa yang dilupakan ini, Iya. itu banyak banget nggak banyak banget, cuman ada beberapa cerita rakyat Jepang yang mirip-mirip ceritanya Oh ya? sama cerita sama hal yang dialami oleh Oribe Azusa Iya, gitu. iya, iya, Wow. iya. Jadi elemen Menarik folklore sama supernatural di film ini tuh cukup familiar lah buat orang-orang Jepang. Ya. oh ada unsur supernatural juga. Iya, kalau untuk dari bagian itu dilupainnya. Anjing. Oke, Nah, oke. Makanya untuk rakyat Jepang ini mengingatkan terhadap cerita rakyat mereka. Untuk yang universal kayak kita nih nonton nge-trigger juga, anjrit kok bisa gini ceritanya. Iya. 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 Bingung. Kita nonton merasanya no konteks. No konteks. Nah, untuk Pak, kita pikir si imajinasi orang ininya ya, direktur, Direktor. penulis naskahnya yang gila, ternyata emang ngambilnya dari cerita rakyat imajinasi juga. mereka Iya. gimana ya? Terinspirasi. Terinspirasi. Yang sebenarnya eksekusinya juga bagus banget sih. Iya. Oke, dia ngambil lokalan lah ya. Iya. Promise. Premis. Premisnya unik sih. Premisnya unik banget. Unik dan aneh. Aneh. Tapi bagus filmnya. Nah, nextnya kita bahas karakter kali ya. Mari Boleh. kita bahas karakter Dan di film pemerannya. ini. Iya. Ini kan karakter 2 ya. Iya. Cuman gue belum tahu nih yang karakter pastinya tuh yang mana. Iya benar. Karakter utamanya. Iya, karakter utamanya. Karena sama-sama punya peran besar. Besar dan kayak 50-50 gitu di film Screen ini. time-nya sama-sama banyak. Iya. Dan POV-nya benar sendiri-sendiri gitu loh. Iya, highlightnya Ini tuh kayak mereka dua film tuh in one Iya, gitu. betul, Iya, betul. iya. Itu Lu tinggal aja mau ngeliat dari sisi yang analogi mana. yang bagus, iya. Nah, di sini tuh ada dua karakter dari si Takashi sama Azusa. Iya. Oke. Takashi diperanin sama Nijiro Murakami Iya. dan Azusa diperanin sama Akari Hayami. Oke. Nah, menurut gua ini pendapat pribadi ya. Iya. Oke. Si Nijiro ini sih pendapat pribadi setelah sekali lagi ya. Iya. Oke, iya. oke. Si Takashi berarti nih Si Takashi betul yang jadi si cowoknya itu agak kurang. Menurut gua ya agak Oke, flat. oke. Kayak ada beberapa momen di beberapa scene yang harusnya dia lebih ada ekspresif lagi. ada lebih Lebih ekspresif ekspresif lagi gitu. tapi dia malah enggak gitu. Jadi menurut gua itu dari pendapat pribadi lu. gua. Hah. Tapi kalau untuk si Azusanya, si siapa namanya Akarinya, udah maksudnya Mantap. mantapnya apa nih? maksudnya apa nih, Konteksnya mantap? apa nih? Actingnya bro. Actingnya. Gak semua. Actingnya. Walaupun cakep juga. Iya, cakep. Tapi emang actingnya bagus banget. Bagus banget, bagus bagus banget, banget bagus banget, actingnya. bagus banget. Kayak ada beberapa scene di mana dia ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, nanya, kita 1 September jadi kan 1 September tuh ulang tahunnya si Ulang tahun Azusa dia kan. tuh. Waktu lagi di salah satu tempat makan gitu. Bocah Virgo. Si Masa dari episode kemarin-kemarin suka banget zodiak ini zodiak mulu ini. Zodiac Lovers. Baca majalah ya. Iya. Majalah Nah. Primbon.
Jadul ya referensinya. Tua. Nah, di momen itu kan siapa namanya? Takashinya udah mulai lupa tuh. Iya. Sebenarnya. Iya. Tapi dia nutupin, tapi si Azusanya ngerasa itu ekspresi si Azusanya buat kayak nih orang kayaknya udah lupa. Itu aja dapat banget. Bukan nutupin, no. Sinus. Apa? Sinus. Bukan nutupin, Jar. Apa? Ini pas kan dia kan sebelumnya kan udah ngomong tuh yang malam-malam. Tanggal 1 kita mau ulang tahun ke suatu tempat. Oh, lah itu namanya, gue lupa. Lupa gue namanya tuh. Dan si Takashi ya bilang kalau lu yakin mau ke situ, lebay banget. Iya. Oh iya. Pas ke restoran besoknya itu si Takashi ngomong itu lagi, terus dia ngasih ekspresi yang kayak jadi orang lupa. Si Azusanya iya, kecewa, hopeless kecewa, tapi digambarin lewat satu ekspresi gitu. Iya. Itu menurut gue apik banget sih. Keren banget gue sama. Itu wah, bagus itu. Acting coachesnya. Iya. Fun fact-nya, si yang main Azusa itu dia mantan idol. Oh, jadi dia tuh terjawab mengapa cakep gitu. Iya, sangat terjawab memang. Iya. Dia itu jadi vokal di ini idol group namanya Momohiro Clover Z. Oke. Itu dia di situ sampai tahun 2011, terus geser tuh karir jadi aktris. Oke. Dan ini salah satu film dia, Forget Me Not. Tapi kalau menurut lu, apa yang lu suka dari komentar lu lah tentang pemeranan dari si Azusa sama si Takashinya? Kalau Azusa cakep perannya Mas langsung nomor 1 ya, cakep. Idol. Iya. Idol. Yeah. Jelas. Perannya actingnya. Ini sih actingnya tuh gue ngerasa dia tuh bagus banget karena untuk orang yang base-nya idol ya, mungkin dia acting tuh depan kamera kayak ya cuman senyum ceria aja gitu, fan service. Tiba-tiba harus berekspresi lebih dari itu ya karena harus main film kan. Dia tuh bagus banget dalam mengeluarkan ekspresi dia. Iya, makanya. Dan di film ini tidak untuk ceria. Dan tidak untuk ceria banyak makanya dia apalagi tengah ke akhir. Iya. Apalagi gila itu mah. Isi desperate semua gila. itu udah hopeless full. Itu kayak muka dia setelah ini manggung kali ya biasanya. Bisa muka-muka bisa jadi. Ayolah males banget gini fans cabul gitu. Mas aneh banget ini Masnya kejauhan kayaknya nih. Terlalu aneh. Ya kalau buat si Takashi. Kalau Takashi, nah gue mau tadi hampir lupa, untung lu ngingetin. Apa tuh? Gue mau ngasih pembelaan nih ke Takashi. Buat Takashi sebenarnya. Iya. Mungkin dia kelihatan kurang ekspresif di awal ya. Karena ini dia tuh kan sebenarnya bingung. Makanya ekspresi tuh nggak keluar tuh ya ekspresi bingung. Karena perannya sebagai orang yang lupa. Okay. Dan dia sumpah lu harus nonton film ini 2 kali baru lu paham kenapa Azusa kayak gitu. Gimana ya biar dari awal. Iya. Begitu lu nonton kedua kali lu bakal paham gimana si Takashinya itu kenapa dia sebingung itu ekspresinya dan kenapa Azusa dibilang agresif juga enggak, pasif agresif lah. Iya. Maksudnya kayak anjir baru ketemu berapa malam dicium. Karena konteks kalau nonton dari awal kita belum tahu itu sebenarnya apa. Kenapa kok begini? Pas ini cewek siapa? Dan menurut gue pembelaan lu cukup kuat. Iya. Buat si Takashinya. Karena si Takashinya cuman bingung kalau sama Azusa. Iya. Kalau sama temennya connect aja kayak manusia pada umumnya aja gitu loh. Iya. Tapi tetap di diri gue ya kurang tiap dia lagi pokoknya ekspresi apapun ya lagi ngobrol terus kayak misalnya ngeliatin HP temennya yang gitu-gitu itu tuh menurut gue ya itu kurang kayak bocah nerd gitu enggak juga tapi emang kayak sih karakternya emang nerd sih. Orang kata kakaknya kan di rumah udah nggak pernah keluar. Iya sih. Sebenarnya jadi ada 2 opini sih ini. Ada 2 opini. Ya jadi menurut buat yang nonton bisa komentar boleh di Instagram atau di Spotify lebih setuju yang mana gitu soal si Takashi perannya tuh menurut kalian bagus apa tidak? Atau kita bikin polling aja. Bisa. Nanti kita lihat di Instagram kita, oke? Apakah kamu setuju kepada Jajal atau Kibos? Ya. Silahkan di vote teman-teman. Gue yang milih Kibos sih gue nggak tahu ya. Gue milih Kibos gue. Kamu sendiri di sini. Nah tapi di penceritaan film ini juga suka gimana ngegambarin si Takashi yang awalnya maksudnya orang yang kita ngeliatnya kayak bocah pelongo lah ya. Bocah pongo gitu lah. Ya yang bingung. Apa tuh pongo bang? Kayak siapa yang pelongo ya? Siapa?
Ini apa sih yang di Plan vs Zombie kan? Ini batunya apa? Kentangnya gitu. Kentang yang plongo dia dimakanin zombie kan. Diem doang kayak gitu. Benar kayak gitu. Sampai di mana ada scene kita bisa ngeliat dia berusaha keras untuk mengingat si Azusa terus. Iya. Jadi dari orang yang kelihatannya kayak baca ini sampai di mana dia selalu berusaha untuk mengingat terus si Azusanya. Karena mulai sadar kan dia nggak langsung lupa semuanya. Jadi ada beberapa recall memory dia yang masih ada di kepala dia gitu. Dan dia melihat seberapa kecewa si Azusa. Karena dia sering lupa gitu kan. Dan gue juga suka gimana si Azusa digambarin bahwa dia fragile. Dia perempuan fragile. Sumpah, At the same time dia powerful abis. Oh, karena nahan. Karena gila lu bayangin kayak yang terakhir si kakek-kakek itu. Iya, itu maksud gua. Itu kan kata-kata yang kayak namanya juga kan, orang bakal bakal si istri gue nih udah tiap ketemu sama gue ngomongnya kayak lu siapa gitu. BTW si istri kakeknya itu ngalamin Alzheimer. Iya, dia pikun gitu lah. Pikun kayak si kakek ini juga kayak pas ngelihat istrinya ngomong ke dia kayak lu siapa gitu. Terus dia nyeritain tuh ke Azusa, yang di mana Azusa? Semua orang, Pak. Bahkan orang lain ngomong sama dia itu lupa. Dan mending kalau si kakek itu. Iya, padahal udah istrinya diurusin sama dia padahal. Iya emang. Istri kakek itu tuh di panti jompo, diurusin sama Azusa dan hampir cukup sering si suami dari neneknya itu datang. Iya. Datang buat nemuin istrinya di panti jompo. Jadi bukan harusnya dan memang kenal gitu loh. Karena sering ketemu dan disapa sama si Azusa. Tapi di momen si kakek itu ngobrol kayak gitu sama Azusa seakan-akan baru pernah ketemu gitu loh. Jadi sangat ironi gitu loh. Itu gila banget sih. Tapi ini bener deh, film yang menurut gue, ini kan kalau kita review spoiler nih sebenarnya kan. Iya. Tapi lu nonton yang belum nonton ya, tetap nangis sih menurut gue. Itu sih gila sih emang sih. Seberapa rapuhnya si Azusa kelihatan gara-gara ya pertama tadi. Terus kalau misalnya kita tarik ke background filmnya, dia anak remaja, cewek, anak SMA. Iya. Kan biasa lagi berantakan lagi ngerasa sendiri, semua orang salah bla 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 gitu lah. Banyak konflik di kepalanya doang gitu. Iya. Terus ditambah nggak ada yang kenal sama dia, bukan nggak ada yang kenal. Semua orang lupa sama dia gitu loh. Teman sekelasnya. Gurunya aja nggak sadar kalau punya murid nama dia. Padahal di daftar absen ada. Di meja bukunya ada namanya. Iya. Gila, tapi gurunya tuh lupa. Gila, bapaknya sendiri, pacarnya sendiri. Gak ada yang inget sama dia. Jadi terbayang seberapa rapuhnya si Azusa ini. Iya. Gue ngebayangin dah, ini kan kita nggak ada ya scene awal-awal dia dilupain gitu kan, nggak ada kan. Kayak nih, lu orang kan pada punya cewek nih, lu orang lupa tanggal ulang tahun, lupa hari Enif, marahnya gila ya. Dia kalau awalnya kan nggak tahu ya, dia kayak terkutuk lah dalam tanda kutip. Marahnya gimana awalnya ya? Wah, kebayang gak lu ngambek. Oh iya lagi. Terlalu untuk dibayangkan. Kayak lu siapa Takashi ya kayak anjir ini siapa cewek tiba-tiba marah sama gua. Cewek juga kayak goblok lu ya. Gila ya. Anjing lo. Gue baru kebayang barusan, sumpah ini baru banget kebayang gue. Pusing sih. Cuman kalau pusing-pusing, emang kita butuh yang seger-seger. Betul banget. Apa tuh yang seger-seger? Es teh poci instant powder. Let's go. Es teh yang bisa es teh instan ya? Iya. Yang bisa dilarutkan dengan air dingin. Dan teh dengan inovasi tekstur pertama di Indonesia. Serta harganya sangat affordable. Keren banget. Lu bisa cari di toko-toko terdekat lah ya. Iya, harganya murah. Enak juga rasanya. Enak banget. Pokoknya kalau kayak lagi tadi nonton kan agak stres ya. Nonton karena kayak, desperate banget nih filmnya nih. Apa sih nih? Apa ya? Butuh yang refresh. Minum lah es teh poci. Karena lu bayangin lagi nonton filmnya lu gak ngerti kalau misalnya nonton dari awal dan lu baru nonton pertama kalinya, lu pasti lumayan bingung sama filmnya. Iya. Ini film apa sih gitu. Iya. Banyak pikir lapar, haus, seret, pusing gitu. Lu butuh minuman yang segar-segar. Betul. Si es teh poci instant powder ini punya dua varian rasa. Oh iya, yang pertama apa tuh? Teh tarik gula aren. Dan yang kedua vanilla pandan dengan biji selasih. Gokil. Itu enak banget sumpah. Dua-duanya enak banget. Dan biji selasihnya asli guys. Asli. Seger banget. Jadi kalau misalkan lu mau yang creamy lu bisa ambil di gula aren. Iya, teh tarik gula aren. Kalau misalkan lu mau yang fresh lu bisa ambil di
Vanilla pandan. Pandan vanilla itulah. Dua-duanya seger banget. Itu enak banget. Itu enak banget dan bisa disajin dengan dua cara betul. Lu mau dingin bisa. Lu mau panas juga bisa. Jadi kalau misalnya lagi panas-panas, lu bisa dibikin dingin. Iya, benar banget. Kalau lagi dingin-dingin malam-malam bisa dibikin panas-panas. Cuma diputar. Bikinnya gampang. Kalau lu mau bikin yang dingin, lu cuma butuh air sebanyak 150 ml terus tambahin es batu. Iya. Tapi kalau lu mau bikin anget, lu cuma butuh air anget sebanyak 220 ml. Betul. Itu adalah anjuran pakainya, guys. Iya. Anjuran penyajian. Pokoknya abis disajin, lu nikmatin, lu rasain sendiri. Gila, seger banget, Bos. Enak. Tenggorokan lu kayak di Niagara. Tapi emang segitunya sih. Segitunya seger. Es teh poci insan powder, segerin segera. Nah, nextnya kita bahas visual sama atmosfernya. Banyak yang menarik menurut gue sih. Banyak banget yang bisa kita bahas. Iya. Jadi di vibes si film ini itu ngebawa banget kayak tenang, tapi tetap melankolis. Jadi kayak mellow, sendu, gloomy. Bahasa dapet, bagus. Jadi kayak tenang, tapi selalu gimana ya bawaannya tuh perasaan banget betul. Jadi kayak ngeliatin kota Jepang tuh kayak sepi segala macam. Itu perkampungan gak sih itu kan? Itu kota kecil, pinggir kota lah ya. Iya, ibaratnya kayak Bekasi, Depok gitu loh, di pinggir kota gedenya. Pinggirnya. Babelan gitu. Iya, cuman Bekasi juga kagak sesepi itu sih. Iya. Ya enggak maksudnya kan? Di Jepangnya. Masih ngomongin babelan ya. Ini banget kayak suka banget. Soalnya kalau misalnya bilang sepi apa enggak, babelan tuh lebih banyak begal daripada penghuni. Nah, menurut lu pada gimana visualnya? Lu dulu Dan. Gue. Iya. Ini gue suka sih. Maksudnya kayak si film ini beneran secara visual dan atmosfer itu ngedukung banget dari konteks filmnya ini. Karena iya gue paham. Lu satunya dilupain, satunya lupa terus. Oh iya, gitu bener. Kan. Bagus. Satu lupain, satu lupa terus dan pembawaannya kota selalu sepi. Terus yang adem ayem. Iya. Gak banyak suara bising. Bahkan kalau lu ngelihat pas dia shot dari jauh gitu, sebetulnya apa sih? Long shot. Bukan dari jauh gitu. Drone shot gitu. Pokoknya dari jauh lah, orangnya jadi kecil gitu. Itu ngegambarin kota gedenya beneran lu bisa ngeliat jumlah mobil yang jalan tuh bisa lu hitung jari. Iya lagi. Jadi ngegambarin seberapa tadi si sendunya kota itu gitu loh. Sangat ngedukung banget si vibes filmnya. Slow living banget ya. Slow living. Jogja. Enggak. Kalah Jogja sama ini. Jogja masih ada yang ke pasar. Masih rame. Ini masih rame. Enggak ada sih, GoFood semua soalnya. Nah, ngomongin itu tadi ya, cara take dan segala macam itu. Sebenarnya atmosfer film ini tuh banyak kebangun dari teknisnya juga kalau lu sadar. Oke. Lu sadar enggak? Setiap ada take-nya Azusa atau si Azusa ketemu sama Takashi, itu sering banget pakai teknik yang long shot. Yang dari jauh gitu apa. Bahkan pas mereka ciuman tuh itu aja pakai long shot. Iya, dari jauh kan. Memang sebutan long shot ya? Kayaknya. Iya. Harus dari jauh. Jadi si objek itu kecil. Ini yang kayak mau ditunjukinnya tuh kecil, terus banyakan backgroundnya. Iya. Satu kayak gitu. Nah, itu tuh sengaja buat nunjukin tadi atmosfer yang akhirnya lo rasakan. Iya kali ya. Iya. Dan selain itu, selain long shot ya, ini banget soundtrack. Lo sadar nggak? Wah, instrumen doang. Iya. Vokal tuh sangat sedikit. Itu gue sempet nyari kayak ini film kagak ada lagunya. Iya. Jarang banget kalau bahkan kalau instrumen tuh kadang-kadang cuman instrumen yang ya udah suara alam tipis banget. Nggak ada suara yang musik gitu. Iya. Itu emang sengaja buat ngegambarin betapa sepinya hidupnya si Azusa setelah dilupain orang-orang. Wow. Tapi iya ya. Lu bayangin aja kalau misalnya ada musik. Kayaknya gak sesepi itu ya. Gak dapet. Iya, gak dapet. Si feel-nya tuh gak dapet gitu. Makanya pas banget dia menaruh. Cocok banget scoringnya, mantap. Bagus. Iya, ya scoring biasanya tuh soundtracknya megah gitu. Kalau kita ngomongin kayak kemarin film apa? Grandma iya, dia pakai sama gambar kesedihan. Sama gambar kesedihan, cuman itu megah banget. Yang di akhir tuh megah banget. Tapi dua-duanya mereka ngelakuin sesuatu hal yang benar di
tempat yang benar gitu. Iya. Sesuai porsinya. Iya. Kebutuhan. Gila ya. Oke lah. Ini keren banget anjir. Berarti nggak semuanya harus dipentokin ya? Enggak. Iya, nggak harus emang. Bahkan ya ini dikurangin malah jadi bagus. Malah bagusan dikurangin. Iya. Kayak lu keinget scene yang kissing? Oh iya. Kan dari jauh kan? Iya. Gue pas nonton kayak kenapa dari jauh kan? Maksud gue apakah gara-gara tabu? Cuman film ini dari Jepang gitu. Iya. Harusnya tidak mungkin hal seperti itu jadi tabu. Terus gue mikir sendiri bahwa kayaknya kan itu ciuman malam-malam di depan stasiun. Itu depan stasiun tuh yang dijanjian karena besok ketemu situ lagi. Oh iya. Iya kan? Iya. Mau ketemuan buat di tanggal 1 itu yang ulang tahunnya si Azusa. Terus udah malam, sepi, gelap semua backgroundnya. Cuma ada beberapa lampu doang. Gue bener ngerasain kayak ini tuh bener ngegambarin kesedihan atau kesepian si Azusa gitu. Iya. Kosong banget rasanya, gila. Itu jadi anjir, kita jadi Azusa tuh sebenarnya kalau misalkan lu ini pembawaannya nggak begitu ya, kita bisa nggak dapet gimana sih perasaan Azusa. Tapi dengan pembawaan kayak gini, malah kita jadi kayak anjir, Azusa gila. Iya. Itu gila. Dan lagi-lagi ekspresi. Iya. Itu tetap. Betul. Itu Azusa harus kita ulang-ulang dan harus kita terus apresiasi. Karena benar sebagus itu acting Azusa. Akari Hayami nih gokil. Top banget ya, gila ya. Oke, kita masuk ke scene yang kena banget di kita ya. Suka gue bahas ini. Enak ya. Gue suka karena lu pasti masing-masing punya scene favorit lah. Karena gue suka banget sama film ini. Dan cinta banget. Gue gak ngerti kenapa ini underrated ya. Seinget gue tuh udah nonton film ini mungkin 4-5 kali. Iya, gue juga lebih pokoknya dari 3 kali 2 kali. Ini film walaupun depressing ya. Gue suka. Bagus banget. Gue suka. Emang suka menyiksa diri sendiri aja. Tapi emang gue suka dari segi segala aspeknya lah. Jadi menurut tuh yang paling kena? Menurut gue yang paling kena itu scene di mana. Jadi si Azusa ngiranya, ini nggak tahu ya, tapi dalam paham gue, si Azusa ngiranya si Takashi itu masih ingat sama dia. Oke. Nggak lupa. Dia dia nungguin waktu yang janjian. Yang jam 6. Dia malah pergi makan aja. Iya, dia nggak datang. Jadi si alarmnya tuh nyala. Ke ignore lah. Ke distract. Iya, ke distract. Dia tuh selalu bikin alarm buat ketemuan sama si Azusa di jam 6. Dia lupa. Itu. Nah, si Azusa udah nunggu, kok nggak dateng nih. Disamperlah dia ke rumahnya kan. Udah di rumahnya ketemu kakaknya. Supir tercewek nih. Supir. Iya lagi. Iya lagi. Kan? Dan jauh ya maksudnya style-nya tuh. Bufuso. Hinodutro. Waduh kecil. Tapi emang tuh cewek settingannya jamet banget. Iya makanya jauh banget sama Azusa kan. Iya. Vibes-nya BKT. Iya. Nah, lanjut. Recall sedikit. Jadi scene itu setelah dimana si Azusa udah kumpul lagi sama keluarga-keluarganya, jadi kayak keluarga Takashi. Harusnya keluarga Takashi itu harusnya tahu ada Azusa. Karena udah beberapa kali. Cuman di film itu baru digambarin sekali kan. Oh iya. Iya. Nah, pas di situ kakaknya kayak baru kenal. Makin nanya nama lagi. Bahkan pas baru ketemu aja kayak ngeliat orang asing gitu loh. Lu siapa? By the way, nama lu siapa? Dia sempat ngomong gitu soalnya kan. Iya. Terus kayak terus dia udah ngerasa ngelupa nih. Terus akhirnya dia mau ngirim ikan ya? Apa? Mau ngasih origami. Oh ya origami ikan. Origami ikan. Terus kata si kakaknya, udah lu ke kamarnya aja tungguin dia. Tadinya dia mau nitip ke kakaknya. Kakaknya males nih. Apaan sih nih maunya? Gue mau mandi ya. Gue mandi. Iya. Lu mending naik ke kamarnya aja. Ke kamarnya aja nungguin. Pas dia naik ke kamarnya, dia ngelihat banyak fotonya dia. Terus kayak ada notes kalau ini tuh pacar gua, ini tuh namanya deskripsi Azusa. orang Asia. Iya, Oribe Azusa, cakep gimana segala macam, tanggal ulang tahun. Di situ tahu bahwa si Azusa tahu bahwa si Takashi berusaha keras untuk mengingat si Azusa. Terus. Jadi memang lupa, tapi dia berusaha untuk tidak lupa gitu. Iya. Dan di situ kan si Azusa nangis kan. Iya. Pak anjir. Air mata dan ekspresinya si Azusa itu. Gue udah 3-4 kali nonton di situ nangis juga. Itu pecahnya ya. Itu terlalu bagus. Terlalu bagus. Dan penggambarannya tuh sangat ciamiknya. Dan itu kan close up ya. Waduh, makin deep banget. Deep banget gitu. Pas nyorot ke muka gitu. Iya. Nah lu, kalau gue tuh scene yang sulap paling merah, apa kamu? kena. Kayaknya merah nggak sendiri deh gue. Gue juga merah nih. Magenta. Lanjut. Kalau buat gue ya, yang scene paling kena tuh malah ini scene awal-awal tapi pas lu nonton kedua kali.
3 kali. Oke. Iya sih baru pas lu memahami kayak iya. Ya itu yang tadi gue bilang di awal. Kenapa Azusa seperti itu? Oh sakitnya itu nyesek. Karena nyesek kan kalau misalnya lu nonton pertama kali nyeseknya tengah ke akhir. Iya benar. Dari awal betul. Gue baru mau ngomong itu dari awal. Baru gue bener-bener ngeliat tiap scene Azusa kenapa dia nggak mau ngasih tahu namanya. Iya. Kenapa dia kayak memastikan. Iya. Selalu nanya. Masih inget gue gitu. Dan jangan lupain gue ya. Excited itu. Iya. Terus ya gitu tiba-tiba nongol. Iya. Kayak jin di sebelah. Makanya ini kayak gimana gitu. Aduh haji. Kayak biasa disebut-sebut tempat jin buat anak itu nongol susah gitu. Sering nongol tiba-tiba sebel gue. Apa bisa ada horor-horornya dikit. Kayak ada horornya. Dia pakai baju putih, anteng. Ya Allah, dari blur gitu kan aneh tuh. Baju putih lagi gila. Itulah yang ngebuat apa ya? Ini banget, kena banget scene Azusa itu apa? Ngegambarin kayak gimana dia dilupakan dari kelas 2 itu. Iya. Dari akhir musim panas kelas 2. Iya. Nah itu sama tambahan buat gue scene yang camping. Camping. Bukan camping. Ini foto tahunan, akhir tahunan. Itu. Oh, tahunan, yang foto tahunan ya. Oh iya. Pokoknya bener-bener kena banget lah di situ. Iya. Bahkan sampai teman sekelasnya lupa ya. Lupa. Iya. Sama cewek. Gue Iya. Gue banyak banget. Wah. Gue banyak banget. Gokil. Gue kan nonton film ini berulang-ulang Personal kali, Mas ya. Iya, terlalu suka gue dengan film ini. Oke. Entah kenapa. Oke. Kayak misalkan dari scene yang ini yang datang ke apa sih yang dia mau bakar-bakaran di pinggir kali? Oh iya, camping. Ini acara ulang tahun kalau nggak salah. Gue nggak tahu itu acara Iya, apa. Gue lupa acaranya. Mau barbecue atau Iya, apa. Oh ya barbecue ya. Bakar-bakar di awal-awal gitu pokoknya. Iya. Jadi si Takashi itu sama teman-teman cowok dan ceweknya lagi mau bakar-bakaran gitu kan kayak gue gak ngerti lah itu acara mungkin kayak piknik gitu kali ya. Kayak mau bakar-bakaran segala macem. Terus abis itu salah satu temen cowoknya Takashi nanya, lu bawa cewek lu gak? Cewek lu mana? Tunjukin ke gue gitu. Oh iya benar. Iya. Dan sebelumnya Takashi tuh udah pernah ngomong kalau dia tuh ngajak si Azusa. Oh iya. Azusa udah ngajakin. Tapi dia sendiri lupa. Ya karena tadi kan permasalahannya selalu lupa dengan Azusa. Iya. Ya kayak nggak yakin gitu, kayak lupa beneran deh itu. Kayak lupa kayak kita hilaf gitu deh. Nah enak kayak jadi Takashi. Bahasanya hilaf kayak bikin dosa banget gitu. Nah di situ tiba-tiba Azusa muncul sel bos mangga. Iya makanya. Si Takashi bingung. Lu ngapain datang? Dia yang ngundang. Waduh itu kasihan banget dia lagi. Dan teman-teman ceweknya si Takashi yang di mana adalah sama-sama di kelas 12D. Iya. Dan itu satu kelas bersama Azusa. 9D. 9D apa 12D? 9D. 2D gue taunya. 9D. Pokoknya kelas D. Nah, iya. Pokoknya kelas D. Jadi teman-teman ceweknya si Takashi itu sekelas sama si Azusanya. Tapi mereka sendiri lupa. Iya. Jadi di situ adalah scene-nya si teman-teman cewek itu nanya ke Azusa, "Lu siapa?" Iya, dan ada 3 orang. Dari satu sekolah sama gue. Iya. Jawab iya. "Lu dari kelas mana?" Kelas D tadi lah pokoknya. 12D bener. 12D. Salah gue ya, sorry. 12D tadi gitu. Terus yang nanya ini malah bingung. Kita 12D ya. Iya, kita juga D gitu. Tapi gue gak pernah ngeliat lu. Jadi ada 3 orang cewek yang depan tuh ngomong kayak gitu, yang belakang cuma kayak hihi goblok aneh tolol gitu. Itu sumpah gue kesel. Itu gue kesel anjir. Kenapa lu jahat banget? Iya, maksud gue mana woman support womanmu gitu. Tapi di sini mungkin ada intensi lain karena kan kita bisa lihat jelas ya dia suka sama si siapa. Iya. Ada tendensi yang berbeda gitu. Makanya kayak min banget apa kasar banget ya. Berusaha Kejem. menolak gitu loh. Kayak hari-hari di ospek Azusa. Karena si Kana ini demen sama si Takashi. Tapi kocak juga abis ngelabrak lupa. Iya. Ya kemarin siapa ya? Nah itu kan baru satu. Iya. Yang selanjutnya adalah scene paling akhir ya? Paling akhir ya itu ya? Paling akhir. Itu paling akhir. Yang mana? Pokoknya si Takashi pulang ke kamar, terus dia masuk kamar, dia ngerasa kosong kayak karena udah semuanya dicopot-copotin tuh sama si Azusa kan. Dia nggak inget tuh ada tempelan tadinya. Abis itu temennya minta kirimin foto. Oh iya itu terakhir kan? itu dia kirimin foto. Akhirnya ada dia nge-scroll dari kelas 11 dan akhirnya dia banyak nemuin kalau dia tuh ternyata emang udah pacaran dari lama sama si Azusa itu. Bahkan ada video apa? Kalau anak sekarang bilang monversary.
Sebulan doang. Ada kan videonya? Iya. Gue nggak tahu lagi. Iya, merayakan 1 bulan jadian. Iya, gue tahu. Gue kan kelahiran 63. Gak tahu gue. Tua banget. Ya pokoknya di situ. Di situ tuh akhirnya dia nge-recall memori semuanya. Tiba-tiba dia sadar, anjing gue ada janji hari ini. Iya. Tanggal 1 di mana hari ulang tahunnya yang di situ dia punya rencana ketemuan di tempat yang dibilang lebay. Iya, itu dia sih itu. Iya kan? Iya. Nangis kejer dia tuh karena merasa kayak gue tuh salah loh. Iya. Gue harus nebus dosa gue. Iya, nih, betul. Akhirnya dia ngebut dengan sepedanya. Abis itu capek dilempar sepeda lagi. Iya bener lagi. Jadi agak bodok. Iya, naik sepeda sambil Azusa gitu kan. Oh iya, sambil nginget. Dia sambil selalu ngomong nyebut nama cewek si Azusa gitu biar dia enggak lupa gitu loh. Iya. Sampai akhirnya sampai di tempatnya nih. Udah ngos-ngosan parah. Iya. Terus dia masih berusaha ngomong Azusa. Sampai mulutnya kering. Butuh kan seger-seger kan. Itu betul loh. Kalau udah kering gitu butuh yang seger-seger emang. Kalau lagi butuh seger apa? Teh poci. Es teh poci instant powder yang mana larut di air dingin. Dan inovasi teh dengan tekstur pertama di Indonesia. Lalu harganya affordable. Pokoknya murah. Lu bisa cari di banyak minimarket atau warung-warung terdekat. Kalau lu saking malas di e-commerce juga udah banyak. Betul. Udah banyak. Kalau malas banget lu bisa telepon siapa suruh beliin. Bisa. GoFood. Iya, bisa. Itu effort lah itu. GoFood. Paling ongkir kalau sama goceng biasanya. Rasa-rasa lebih mahal ongkir ya jadinya ya. Karena harga ongkir goceng karena kedikitan dapat bonus dumel. Iya bener. Ngomongin satpam. Iya. Jadi si es teh poci instant powder ini punya 2 varian rasa. Betul. Yang pertama tuh ada pandan vanila dan yang kedua ada teh tarik gula aren. Betul. Gitu. Cara penyajiannya gimana? Gampang banget. Kalau lu misalkan lagi panas-panas, lu mau yang dingin-dingin, jadi bisa disajin dingin. Pakai 150 ml air, ditambahin es batu. Itu kalau lu bikin kayak gitu nikmat bener. Aduh, seger banget. Lo habis bikin candi misalkan. Kalau lebay. Atau kita tadi habis ngejar Azusa. Betul. Capek kan tuh. Malam-malam biar kata malam, kalau gerah mah gerah aja gitu kan kan. Tetap butuh yang seger-seger gitu. Itu gampang banget soalnya lu enggak perlu air hangat buat ngelarutin si powdernya. Tapi apa? Karena apa? Ya karena dia bisa larut pakai air dingin. Pakai larut dingin, betul. Tapi jangan salah juga, ini juga bisa disajikan dengan hangat. Bisa banget. Pakai 220 mili. 220 mil air hangat itu udah bisa lu nikmatin kalau lagi misal kedinginan atau emang lu lagi hangat-hangat, betul. Lagi sakit, hipotermia. Betul. Berlebihan. Udah stop. Udah. Enggak. Ini jauh banget. Imajinasinya terlalu offside. Liar. Iya. Di ruang hampa. Dingin juga kan. Ruang kedap suara. Iya. Pokoknya di minuman paling inilah. Iya. Perfect buat occasion. Kalau kita malam syuting malam-malam kan kadang AC dingin banget. Iya. Cocok tuh. Iya. Emang. Cocok banget. Makanya kita sekarang ada nih. Itu dia kenapa kita es teh poci hangat. Minum dari Cheers dulu. Instant powder. Kita minum dulu dong. Ada. Gua nggak bohong rasanya bener enak. Habis loh. Enak cok. Kalau masih haus. Cuma haus main lagi gue. Selasinya enak ya. Enak. Rasa pandannya kerasa banget gitu. Nah, soalnya asli. Betul. Selasinya. Ini beneran di luar promo, beneran enak sumpah. Beneran enak gue. Kecanduan. beneran enak. Kemarin langsung pesan ke pabrik gila. Itu stoknya di belakang. Langsung udah di gudang. Masih nyangkut di itu. Apa namanya? DC Cakung. Jadi buat kalian yang butuh dingin-dingin atau hangat-hangat minuman enak, lu mau yang seger atau yang creamy, ada dua-duanya ya. Lu bisa beli di warung-warung terdekat, minimarket dan terdekat. jangan lupa bikinnya gampang. Bisa larut di air dingin. Jadi kalau haus selalu inget es teh poci instant powder, segerin segera. Next. Selesai. Masih belum selesai. Langsung nih segmen terakhir. Kita kasih rating nih film.
Ya, gila. Kesimpulan berarti ya. Ini harusnya lu udah pada punya angka di otak lu ya. Gila. Harusnya lu udah ada gambaran, oh gue mau kasih film ini segini gitu. Mau dari siapa dulu? Boleh deh lu dulu. Gambreng. Oke, gue. Gambreng terlalu ramah prosesnya gitu. Iya. Dia yang nonton kayak apaan sih? Goblok. Dari gue ya. Gue bakal kasih ini 8. Kenapa kurang 2? Menurut ini mah beneran kayak gue personal sih sama Takashi. Oh jadi nggak suka. Penilaian kurang 2 tuh Takashi. Ini bisa 10 kalau si Takashinya diganti sama orang lebih ekspresif. Contoh. Gue nggak tahu ya aktor Jepang siapa ya. Kamu bisa gantiin. Ekspresif dia tuh. Dia acting aja gak bisa. Joget doang. Ekspresif gak? Oh iya betul. Ekspresif tapi. Gak Azusa. Katanya mau ekspresif. Cuman mungkin lebih gagal filmnya. Asusnya lebih ke ilfil ya. Males. Kayak tiba-tiba ada orang main suling. Dia kayak syukur dah lu lupa dah. Tapi sumpah. Tapi dari selain aspek itu, ini perfect. Jadi yang ngurangin 2 itu, sorry ini personal aja ya. Gede banget tapi ngurangin itu. Karena aduh ya tapi udahlah itu dari gue. Mulai detik ini gue gak temenan sama lu. Oke, kalau besok episode yang gak ada gua, berarti dia beneran gak terdekat. Oke, itu dari gua. Kalau lu ulang. Gua Lu ulang. Gua 8,5 lah. 8,5/10. Beda 0,5 ya. 5 ya. Gua bilang. Kenapa? Gini, menurut gua film ini film bagus. Oke. Tapi tidak sempurna. Sebab contoh apanya yang karena balik lagi, mungkin mirip sama review gua kemarin nih. Kenapa? Eksekusi. Tetap dieksekusi. Wah, menurut gua eksekusinya iya, apa ya? Bos yang kurang menurut eksekusinya. Gue ngerasa ini loh banyak apa ya? Ini poin plus dan minus sebenarnya. Makanya gue ngasih di 8,5. Oke. Kayak tidak adanya penjelasan apa yang terjadi terhadap Azusa gitu loh. Itu kan secara konsep bagus gitu loh. Iya tapi benar. Secara eksekusi banyak plot hole kayak contoh di laptop masih ada tuh memori-memorinya yang dimana sebenarnya ada ingatannya buku ada nama dia. Maksudnya dia tuh cuman hilang ingatan doang orang-orang, tapi barang yang ditinggalkan tuh nggak hilang masih ada. Dan plot hole yang tadi gue bilang salah satunya kenapa Azusa nggak punya HP. Maksudnya story chat kan kagak hilang. Oke. Mungkin hilang dah kali memorinya cuma 64 MB gitu. Digambarinnya pakai megabyte. Anjir. Apa 8 MB mungkin dia masih pakai PS2. Kan enggak tahu. Lu enggak bisa pukul rata gitu ke bos. Ayo lebih kecil lagi memori card Azusa punya HP aja. Itu mau ini mengurangi effortnya si itu, siapa Takashi. Tapi menurut gua ini jadi lebih kayak film menarik karena no konteks dah. Iya. Bos. Bos patah. Lu sebenernya ketawa nih. Gue gak ditanya-tanya, gue jawab sendiri aja langsung. Oke lu. Rating kalau berapa? Kalau gue ngasih rating untuk film ini, karena gue entah kenapa gue suka banget sama film ini sih. Oke. Enak gitu, nyaman nontonnya karena tenang kan. Oke. Gue kasih di 9,5. Wow, ini paling tinggi. Gue paling tinggi. Ini paling tinggi. Alasannya kenapa? Pertama tadi itu plus minus sih. Kayak gue setuju sama lu. Sampai sekarang gue masih nggak paham. Lo orang apa sih? Orang lupa sama lu gitu loh. Muka lo ada apa logo-logo apa sih yang lupa-lupaan mulu? Apa ya? Apa yang disekel bin. Jadi dihapus mulu sama orang. Terus ya itu pertama gue masih gak ngerti sampai sekarang kenapa orang tuh gampang lupa sama dia. Iya. Plot hole lah. Iya. Tapi gue nggak mikirin sampai sedetail dia. Karena menurut gue ya udah konsep film ditelan seperti itu saja tanpa harus banyak spekulasi yang beneran dari luar filmnya gitu loh. Tapi jadi plus juga, jadi nilai plus juga buat gue. Ya udah emang ini tuh film disajikan no konteks aja. Dia beneran pemikiran liar si sutradara atau penulisnya. Gue ada ide gini nih, gimana kalau misalnya ada orang tiap hari dilupain mulu sama orang lain, bahkan saya bapaknya sendiri. Iya. Aneh. Tapi bagus. Menarik banget. Karena ketika lu mau sedih, ini film yang sangat cocok. Cocok banget. Iya. Jadi buat nuntasin emosi lu tuh ini sih. Iya. Biar nangisnya sekalian. Iya, biar gak gila.
Kayak gue kesel tuh packagingnya kayak film ini coy, romantis Jepang gitu loh. Iya. Ternyata kan dalamnya. Awal-awal juga mikirnya kita romantis. Iya, bocah SMA iya, Jepang kayak cinta aja monyet gimana gitu zaman SMA kan. Kita cinta monyet Yakuza muda. Enggak, kenapa jadi gangster? Nih, gue punya satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Apa? Kalau lu dikasih kutukan kayak Azusa, lu ngapain? Kitanya jadi Azusa berarti ya? Iya, lu dapat kutukan kayak Azusa ya, orang-orang tuh lupa sama lu, lupa sama lu gitu loh. Dari siapa nih? Boleh lu dulu. Gue ya. Gue nggak tahu ya, emang orangnya jarang bergaul aja. Jadi kayaknya anak nggak tahu ya. Jadi tanpa ada kutukan itu pun orang-orang lupa sama lu gitu maksudnya. Kamu dasarnya Deadwood. Kamu dasarnya udah Deadwood. Tapi kayak gue emang agak comfortable aja sendiri juga. Jadi menurut gue itu nggak seazus. Mungkin gue karena belum nggak punya di saat itu ya. Di saat ini gue udah punya sih. Gue jadi bingung nih. Apa? Jadi masa nih? Jadi gue kan punya pasangan ya. Jadi pasangan gue juga lupa ya. Iya. Aduh, gue juga takut lagi. Mungkin gue ya kayak Azus aja. Gue mungkin pindah-pindah kota. Oh jadi karena kalau lu stay, iya, karena kalau lu stay jadi kayak Azusa, depressing man. Oh, jadi anak rantau berarti? Iya, anak rantau all the time, all the month. Lebih ke nomaden gitu. Iya, nomaden. Karena kalau lu ketemu orang yang sama tapi dia lupa, aduh sakit banget. Iya, mendingan ketemu orang baru terus. Iya, mendingan ketemu orang baru. Ya, tapi nggak enaknya gitu, lu nggak punya satu orang yang lu kenal deket dan lama gitu. Iya sih. Dan akan benar-benar terus. Kalau lu gimana Dan? Gue kriminal gue. Emang masa ini ya? Bebas. Gua jadi free will. DPU dunia gue. DPO dunia. Tapi nggak ada, soalnya orang lupa. Iya. Ya timbang sehari ya lah. Itu orang kayak siapa ya? Iya. Ngapain ini poster? Ada bounty hunter nih. Angkanya gede banget gitu. Tapi siapa dia gitu? Dia ngapain? Terus nempel-nempelin. Ini siapa dah? Gak tahu gue. Udah copot lah. Kayak gak ada yang nemu juga. Mau ngapainnya bebas gitu udah. Kadang gak ada yang nginget lu juga. Ngebom Bank Belgia gitu. Waduh, bahaya banget. Bahaya banget. Liar ya pikirannya. Memberhentikan peperangan dunia gitu. Wah, itu bagus. Iya, jadi kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Soalnya orang lupa. Keren. Buku sejarah gak masuk. Gak masuk. Buku sejarah perangnya tiba-tiba kelar. Ada namanya dicoret kayak apa ya ini ya gitu. Orang lupa. Iya. Nah, kalau dari lu? Kalau gue bakal temenan nih sama orang nih. Temenan dekat buat sampai dapat nih. Kayak agak jahat nih. Iya, makanya dia tuh lebih kelicik. Sumpah. Lu bayangin nih, temenan sama orang deket banget nih. Tahu lu rahasia apa segala macam gitu. Lupa kan tuh habis itu dia. Lu deket lu ngobrol lagi, terus lu ngasih tahu rahasia dia ke dia gitu. Wah, bingung tuh. Bayangin jadi kayak peramal. Gue tahu lu lagi ada masalah ini. Iya. Sama cewek lu, keluarga lu gini. Wah, itu gue kalau jadi dia panik gue. Gue tahu rekening tinggal 1.000. Mas mau apa mas? Saya kasih mas. Gak bisa ditarik. Bayar admin pun kurang. Kagak ada niat jahat, cuma kayak panik kan lu mampus kan. Basicnya prankster. Padel. Di sini gue yang konten kreator. Aduh ya Allah. Atur mas. Aduh. Tapi itu rese sih. Itu rese sih. Kepikiran lagi. Kayak lu. Gue panik men. Gue kalau jadi orang itu gue panik kayaknya. Rambes Sejadi-jadi. Jadi itu yang lu bakal lakuin kalau misalkan lu jadi Azusa. Orang udah depresi ngapain lagi? Having fun. Buat kalian yang nonton atau yang dengerin. Betul. Menurut kalian bakal ngapain kalau misalnya jadi Azusa? Bisa komen di kolom komen Instagram atau di Spotify atau bisa langsung DM di IG kita Anamorfil. Betul. Jadi kayak sekian itu. Sekian aja dari episode ini, episode 5. Iya. See you on next episode. By the way, kalau ada rekomendasi film, jangan lupa. Oh iya, bisa DM kita. Follow Anamorfil. Kita suka buka question box. Iya. Oke. Cukup lah. Tutup. Bye bye semua. Bye. See you next time.